Cantik doang. Oh, basreng. Aku belum selesai. Jadi itulah guys, sebenarnya edukasi tentang reproduksi itu bukan tentang hal yang aneh doang. Oh iya, Leo. Leo doang. Ada nggak tips dan trik cara yang baik dan benar membersihkan bagian Ada wanita di sekolah tuh aku ada pelajaran namanya pupa hygiene. yang orang lain ini sembunyi-sembunyiin, makanya ditaruh di atas lemari, dibawa ke jalan dong. Asal kalian tahu, di tengah jalan kondomnya pecah, aku bikin lagi satu lagi, pecah lagi. Dan asal kalian tahu, tetangga aku menggeliati. Aneh banget, ini kok bentukannya kayak balon tapi kok berminyak gitu kan. Dan baunya pun bau stroberi. Sama kamu dicium Demi Allah malah aku rasain, di jilat. sumpah aku rasain di jilat, rasanya tuh kayak anyep gitu. Hai semuanya, di sini aku lagi bikin acara kegiatan podcastan sama aku Kelly Sawarentania, aku dipanggilnya Keke. Di sini ada sebenarnya orang yang punya acaranya ya, tapi aku disuruh buka. Oke. Kali-kali lah ya. Oke, Vin, di sini aku yang ngebuka. Di sini sama Kak. Kenalan dulu dong. Oh ya, kenalan. Tadi Oh ya, Kak Fadli. Di sini aku Kelisa, cuman udah Keke aja lah ya. biar nama gampang. panjang. Oke, nama panjang aku itu Kelisa Waraintania. Cuman banyak orang yang bilang kalau nama aku tuh susah. Susah. Iya. Karena orang Sunda letana sok Pabelitnya Pabeli, jadi aku panggilnya Keke aja. Keke. Oke, Keke. Keke. Jangan Keke. Mohon maaf jangan Keke. Oh, bukan Keke ya. Nggak suka. Keke aja lah ya. Oke. Kenapa nggak suka dibilang Keke? KKI atau Keke? Keke. Nggak, kenapa? Emang Keke kenapa sih? Sebenarnya Keke itu nggak gimana-gimana. Cuman aku Keke kan cantik kan? cantik, cewek. Cantik itu. Cantik, lucu, imut, gemesin banget. Gitu. Tapi aku nggak suka karena Kenapa? menurut aku kayak sebuah ejekan. Kenapa kayak ngerasa terejek ketika dipanggilnya KKI? Karena udah jelas-jelas beda orang. Kan satu nama bisa dipakai 1000 orang. Gak mau. Jutaan orang. Udah, cukup lah, cukup. Cukup tidak aku bisa. KK atau K atau ada nama lain? Nama K. panggung apa? Oke aja. K aja. K. Aku juga punya. Aku udah tahu. Nggak Aku bukan cenayang, tapi aku udah tahu. Nggak jadi. Garing ya? Jokesnya aku udah tahu. Dia mau ngeluarin kunci bagus. Aku udah tahu. Benar. Ya kan? Berarti belum tahu. Aku juga. Kira aku udah beneran tahu, ternyata belum tahu. Tapi lucu nggak sih mukanya? Lucu Oh, ya? makasih. Lucu nggak sih? Jangan dipuji, aku kalau dipuji tuh suka ngelunjak. Jangan dipuji, aku biasanya suka ngelunjak. Ini jelek banget sih. Oh, terima kasih loh. Soalnya aku jarang ada yang ngedenger kata aku tuh. Aku hampir nggak pernah gitu. Jadi terima kasih loh, itu pertama kali orang bilang kayak gitu kan. Ini oknum. Ini oknum kayaknya. Bercanda. Tapi kan kita harus pede loh. Iya betul. Harus Tapi kan pede. orang pede nggak ada yang ngakuin dia cantik kan? Tapi alhamdulillah sampai sekarang emang banyak yang bisa. Gimana sih rasanya jadi orang cantik? Ya, Apa sih privilege sebagai orang cantik? oh dibilang aku sombong deh. Enggak. Aku sombong deh. Enak aja sih. Emang sekarang tuh gimana pun juga fisik tuh nomor satu. Aku nggak ngakuin bahwasanya itu benar. Tapi good looking itu nggak cuma dari fisiknya emang cakep bawaan dari lahir, enggak. Rapi aja bisa loh bikin orang cakep, wangi gitu. Rapi itu yang kerja, Enggak juga. Jadi kadang ada kan orang yang rambutnya penampilannya- klimis. Enggak Rambutnya juga. klimis masuk rapi. Rapi. Tapi setidaknya dia tuh Besok aku rambutnya klimis. nggak gitu, maksudnya dia tahu porsinya dia tuh di mana gitu, biar kelihatannya tuh enak dipandang sama orang gitu. Jadi
menurut aku pribadi good looking itu gak cuma dari fisik cakapan. Buat anda yang bilang kalau cakep itu harus fisik bawaan, itu enggak sama sekali. Aku kontra dengan hal itu. Kamu pilih mana? Good reckoning apa good looking? Aku good looking. Kenapa good looking? Itu lebih mudah kemana-mana. Oh iya. Itu lebih mudah kemana-mana. Jujur ya, itu lebih mudah. Tapi kalau milih yang good reckoning kan bisa, kamu bisa dapat uang dan akhirnya kamu sewa yang ganteng, yang good looking. Karena kalau good rekening ya, itu nggak bisa menikmati proses. Anaknya proses banget ya. Iya dong, biar kalian tuh ya, kalau bisa memang mengikuti hal sesuatu tuh harus mengikuti proses. Biar kalian tuh bisa pas akhirnya tuh menikmati, ya bisa menikmati. Kamu bisa ngomong kayak gitu karena kamu cantiknya tanpa proses. Enggak sih. Aku ngebelain orang yang nggak cantik nih ya, yang jelek. Mereka tuh bisa sampai cantik, proses skincarean apalah biar dia cantik. Tapi kan kamu di sini cantiknya bawaan lahir. Enggak sih. Prosesnya di mana? Aku waktu SD, bahkan dari TK, sering banget dibully. Karena? Hidung dekil kurus. Oke, aku ambil kesimpulan. Berarti yang hidung itu jelek. Enggak juga. Tapi emang jujur buat teman-teman saya waktu SD gimana penampilan saya, pasti bilang kayak enggak banget. Bahkan banyak yang bilang tuh aku tuh dulu kayak anak cowok, kayak beda orang gitu. Kalau kalian lihat tahu foto aku waktu kecil tuh beda banget guys. Spill dong foto kecilnya. Enggak. Gak mau malu. Aku tuh paling benci ada orang nih, dia sampai nyariin Facebook, TikTok aku yang dulu kayak ayo mana nanonan gitu, gabut banget gitu. Ayo. Tapi kamu nggak sampai bikin video before after tidak gitu? Nggak ya? Karena menurut aku tuh aib. Kan sekarang lagi viral tuh yang transisi dari yang enggak masalah, itu aib. Menurut kamu dulu itu aib? Bahkan aku dulu panggilannya bukan Keke loh. Apa? Aku nggak mau di-spill. Emang cewek tuh sukanya bikin penasaran aja doang ya? Ya pokoknya masih satu nama dengan nama aku, Kelly Sawarintania. Cuman panggilan itu aku sampai sekarang nggak suka. Bahkan ketika ada teman sekolah aku manggil itu tuh aku nggak mau. Kayak menurut aku kayak sebuah penghinaan gitu. KKI? No. KKI penghinaan nggak? Enggak sih, sebenarnya itu sebuah bercandaan mungkin ya. Kamu ngebacandain nama orang? Enggak juga. Tapi KKI. Aku masih tetap namanya Keke loh. Ya, kalau KKI kenapa? Nanti tetap aja sama. Suka nggak sama KKI? Suka, dia lucu, imut, cantik. Ya udah, sekarang semuanya tolong panggil dia KKI. Terima kasih. Ya. Boleh. Tapi jangan deh, aku KKI aja. Aku nggak suka KKI. Panggil aja. Orangnya tuh suka lucu. Lucu ya, apalagi kalau dia makan pentol. Kayaknya makan di sini. Maaf ya. Maaf. Tapi emang kamu nggak suka pentol? Enggak. Kamu makanan favoritnya apa sih? Kamu makan gorengan nggak sih? Makan. Makan. Tapi nggak se-obses gitu loh. Makanan favorit kamu apa? Western? Apa? Masakan emak. Sundaan? Sudan, yang pasti Sunda. Sudan. Berarti doyan sambal? Doyan banget semua sambal jenis. Sambal terasi? Endulse banget, itu aku suka banget. Emang kamu ngerasa kayak kayaknya baunya nggak asing gitu? Ada kayak gitu nggak kalau nyium bau terasi? Enggak, emang sambal terasi kayak gitu kan. Pernah denger nggak? Cantik doang. Oh, basreng. Aku belum selesai. Tapi itu sebuah jokes di sekolah aku nih guys. Jadi kayak Emang itu tuh beneran ya kayak gitu? karena emang kebetulan aku sekolah kesehatan ya guys ya. Jadi aku sedikit ini tahu for your information. Aku Kalau sekolah dia tuh kesehatan. sekolahnya kesehatan. Sekarang kita bahas ya, Sistem reproduksi wanita. ya, dan hal-hal yang bersangkutan ya. Tapi dengan apa ya? Ini tuh versi di mata medis ya, di Yeah. mata medis. Nah, itu kenapa sih fenomena cantik doang dibuka bawa basreng? Kenapa sih bisa bawa basreng itu karena apa? Karena ada sebuah, ini aku nggak tahu ya, correct me if I'm wrong aja, aku takutnya salah.
cemiu gitu. Ya cemiu. Tapi emang ada gitu loh. Kayak satu zat mungkin ya. Bahkan bisa loh cewek tuh ngeluarin bau besi, bau amis. Seriusan? Ada Bau amis. yang bau tembaga. Ya itu bau besi, bau tembaga. Mungkin tapi ya kan temen aku. Tapi emang bener. Aku emang ngakuin emang bener. Tapi itu malah kalau bau besi itu bahaya. Oh, Karena gitu. itu tuh ada fungi. Fungi itu jamur. Oh iya. Jadi di vaginanya itu adalah jamurnya. Jadi itu bukan hal yang baik Di lehernya apa di dalamnya gitu. Jadi kayak di dinding rahimnya? Apa di mana ya? iya. Jadi itu tuh biasanya kalau yang menimbulkan bau kayak Mau gitu. batuk-batuk aja dulu. Jadi kalau yang menimbulkan bau itu biasanya keputihan ya. Itu warnanya putih. Iya. Tapi sebenarnya ada jenisnya tau. Keputih. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang kayak telur, tahu putih telur. Iya. Nah, ada yang putih tapi ngegumpal. Nah, yang sehat itu yang putih telur sama yang putih kayak Yang gumpal apa? Bakso aci. enggak Bakso jadi gumpal. emang ada keputihan tapi emang ngegumpal gitu. Itu enggak sehat. Enggak sehat. Oh, Jadi jadi yang- kalau aku nemuin yang ngegumpal gitu, Enggak sehat. aku harus Kemungkinan gimana? dia jarang ganti CD. Kemungkinan besar dia jarang ganti CD. Karena Kalau rata-rata sekarang zamannya DVD ya. DVD enggak. Karena rata-rata orang yang memang kayak gitunya gimana ya? Bau gitu mungkin ya. Jadi nggak normal itu karena dia jarang ganti CD. Jadi Yang sehat dan normal itu yang seperti apa sih? aku pernah dapat ini ilmunya dari guru biologi ya. Jadi aku belum tahu pasti. Aku cuma ngedengerin materinya doang. Jadi buat cewek itu minimal itu ganti CD itu sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Ya. Jadi bahkan kalau misalnya pembalut pun kan kadang ada tuh yang sampai 6 jam, 8 jam baru diganti. Nah, harusnya pun ganti pembalut 3 jam sekali baru ganti. Itu bisa bikin infeksi juga ya? Iya. Karena kumannya nempel terus ya. Betul. Nah, itu jadi buat para cewek-cewek ya mungkin lebih sering-sering aja untuk membersihkan diri supaya suami kalian juga nyaman. Kalau cowok Kalau cowok sama halnya sih, tinggal kebersihan juga. 3 kali. Aku kalau cowok kurang tahu soalnya aku tidak mendalami dengan cowok kayak gitu. Soalnya kamu nggak tahu aja cowok tuh lebih sering main sabunnya. Oh, jadi lebih bersih. Harusnya. Mandinya lebih ngegosok. Saya bang aku juga kalau mandi suka wangi banget. Oh, berarti main sabunnya sering. Iya, karena mau nggak mau cowok tuh rata-rata kebanyakan main sabunnya lebih sering dibanding Nah, cewek. iya. Karena cewek kan nggak main sabun dong, pakai shower gun itu kan. Biar lebih bersih gitu kan. Oh, iya, lebih Kan? lebih bersih. Katanya nyemprotnya enakan Iya, di badannya iya. gitu. Tapi karena kita berhubungan orang Indonesia, jadi kita bisa pakai gayung. Mandi juga kan pakai gayung. Iya kan? Aku mandi pakai gayung, nggak pakai shower gun juga enggak. Oh. Jadi Aku pikir pakai enggak. gayung. Enggak. Aku orang Indonesia banget, guys. Jadi gayung di rumah aku tuh yang gayung bentuk lope tahu? Warna merah. Iya, bener banget. Iya, bener banget lagi. Ya, gayung aku tuh bentuk lope tahu nggak sih? Yang ada gagangnya, terus gagangnya tuh udah mau copot gitu. Bentukannya lope kayak gitu. Jadi keputihan itu ada banyak Jenisnya. macamnya dan itu beda-beda kumannya berarti. Sama aja, penyebabnya sama. Penyebabnya sama. Cuma faktor makanan juga Ada level-levelnya nggak sih? Ada. Ada yang keputihan juga bukan yang normal ya. Iya, normal. Cuman ada level-levelnya kan? Ada yang paling bahaya itu yang warnanya sampai hijau. Apa? Warnanya sampai hijau, putihnya sampai hijau. Hijau, ingus, Enggak hijau gimana ya? Cuman kayak hijau gitu. hijau full. Mungkin bisa dibilang kayak gitu. Itu bukan paling bahaya sih, mungkin itu udah parah lah. Fatal ya. Ya udah fatal. Itu apa tiba-tiba gitu apa tadinya naik tingkatannya cuman dibiarin aja. Iya, dibiarin aja gitu. Dia tuh udah tahu gitu. Bukan dia mungkin kurang tahu ya. Jadi dia tuh ya tetap membiarkan aja. Jadi ya gitu. Jadi itulah guys. Sebenarnya edukasi tentang reproduksi itu bukan tentang hal yang aneh doang. Oh iya, Leo Leo doang. Jadi banyak loh manfaatnya gitu kan. Selain buat diri kalian sendiri juga buat orang gitu kan. Ya bayangin lah orang lagi tidur di paha kan bau mesti kan gak enak juga gitu loh. Tapi yang bau basreng itu Normal. ada di level mana? Enggak, itu normal. Memang bawaannya bau basreng. Gak mungkin lah bos bau melati juga gak mungkin. Terus yang wangi itu diapain?
Jadi ada biasanya suka ada sabun gitu. Kamu pakai sabun itu? Enggak, karena tuh bukan gak baik. Itu malah tahu nggak sih kan kalau di deodoran. Berarti kamu bau basah? Nggak juga. Kan kamu nggak pakai sabun itu kan? Ya itu pakai TTA aja. Bau basah kan normal kan? Ya. Berarti kamu nggak normal? Ya TTA aja lah. Jadi aku tidak ingin kesana ya guys. Karena itu personal. Tapi tahu nggak? Dia bilangnya yang tahu-tahu aja ya. Ya diri aku sendiri. Yang tahu-tahu aja itu bukan kata untuk satu orang. Iya. Mau Maksud saya pembelaan. diralat ya. Ya itu personal aja buat aku sendiri. Bukan TTA ya. Bukannya TTA. Jadi ya yang bikin wangi itu malah bukan bahaya ya, cuman cobalah untuk menghindari hal itu. Karena dalam kandungan biasanya suka ada tuh kan sabun buat wangi gitu. Nah, Apa? tau pH-nya harus sekian gitu nggak sih? ya kadang tuh tau kan kalau deodoran tuh kan biar supaya tidak keringetan terus kan. Jadi itu sama halnya kayak kamu tuh Menyumbat. iya, jadi itu bukan hal yang baik guys. Padahal kepedahan itu Normal, alami ya, emang Alami, nature-nya normal. kayak gitu wanita Iya. ya. normal kayak gitu. Jadi kalian jangan malu lah kayak gitu. Cuman kalian harus pintar-pintar berjaga diri aja dan bersih diri itu. Kalau yang pakai panty liner setiap hari itu gimana? Berarti itu dia berlebihan. Karena seharusnya nggak selalu pakai panty liner kan? Iya. Super aja. Sebenarnya kayak nggak usah gimana sih, asal pintar-pintar bersihin diri aja. Ada nggak tips dan trik cara yang baik dan benar membersihkan bagian Ada wanita di sekolah tuh aku ada pelajaran namanya pulpa hygiene yang buat ngebersihin. semir? No, bukan. Jadi ini pulpa hygiene tuh sebenarnya ada 3 faktor ya. Kenapa orang itu bisa membersihkan itu karena ada 3 faktor. Ada 3 beberapa cara juga. Yang pertama tuh ada faktor kayak memang dia tahu wawasan, tahu pengetahuan kayak gimana caranya membersihkan vagina yang benar tuh gimana. Karena yang cara membersihkan yang baik itu dari atas ke bawah. Kadang orang di desa tuh kamu cowok gak akan ngerti. Iya, makanya aku tuh bingung. Wah, emang beda dari bawah ke atas. Beda. Karena kalau dari Kalau atas yang diputer emang apa jeruk, jus enggak. diputer. Emang biasanya gimana sih? Hasil dari atas ke bawah itu baru Dari atas ke bawah gitu berarti. Iya, Emang kalau dari sini ke sini, malah kalian jadi kotoran tuh ngangkat ke atas. kalau diputer di gitu? Ya berarti cuma di situ-situ doang, nggak bersih. Oke. Eh, Kok gini nih? nggak gitu, nggak gitu. Nggak boleh itu ya? Nggak boleh. Nah itu ada yang dari faktor wawasan juga. Terus ada faktor penguat. Nah faktor penguat tuh biasanya dari orang tua. Jadi faktor penguat tuh biasanya karena dari orang tua, kayak orang tua ngelihatnya kayak gimana dia ngikut. Hah? Jadi kayak orang tua Emang tuh gitu ya? ada. Emang si anak ngeliatin ibunya bersih-bersih itu. Kayak sebenarnya kan contoh orang tua kan sebagai teladan dong. Contoh. Aku nggak pernah diajarin sama bapak cara Beda lah. Tapi sini kak. Nggak kayak gitu. nggak gitu, maksudnya tanpa disengaja. Nggak pernah juga aku mandi bareng sama orang tua Oh ya? setelah besar. Ya enggak lah. Setelah tumbuh bulu itu aku nggak pernah. Enggak, emang sebenarnya mah waktu kecil mungkin ya. Jadi tahu ke bawah aja. Aku waktu kecil aja nggak pernah lihat bapak mandi. Oh, bapak kamu nggak pernah mandi berarti? Akunya Oh. aku nggak pernah lihat bapak mandi kan pakai pintu dong. Iya sih, maksudnya Mungkin harus nanyanya sama mama kali ya. Mungkin mama tahu bapak mandi. enggak ya. Pokoknya ini tentang kewanitaan ya. Buat yang pria saya tidak tahu. Iya. Kalau ini kesampingan dulu. Jadi di situ ada faktor penguat, itu biasanya dari orang tua. Terus ada juga faktor pemungkin. Apa? Faktor pemungkin. Pemungkin. Jadi itu faktor pemungkin itu adalah kayak misalnya cuma ada gimana sarana dan prasarana. Jadi kalau misalnya kan harusnya kalau ngebersihin vulva hygiene ya kita panggilnya vulva hygiene. Kita kan ngebersihinnya tuh pakai air bersih. Iya, Ya. air yang mengalir. Ya, itu air bersih dong. Nah, kalau misalnya faktor penguat itu dia gimana adanya sarana dan prasarana. Jadi kalau misalnya ada air sungai, ya udah pakai air sungai gitu. Karena kan itu nggak baik, nggak bersih juga. Iya lah. Kebayang nggak air sungai bekas apa aja? Iya kan. Emang bekas apa? Biasanya feses ya guys. Iya. Orang kesehatan bilang tai itu PSS kan? Iya.
Bahkan ada loh orang mah, maaf ya, orang mah manggil berak kan, kita bukan berak, Apa tuh? eliminasi namanya. Oh gitu ya. Iya, eliminasi feses. Atau kita panggil juga eliminasi alfi. Oh berarti orang kesehatan tuh ngemut aja bahasanya oral kan? Iya, Iya kan? bener, oral. Saya gitu loh. Orang yang sodokan juga biasanya panggilnya kita rektal. Orang yang apa? Sodokan rektal. Sodokan apa maksudnya? Gay. Oh, yang sodok. Gay. Emang rektal tuh apa sih? Ke anus. Ya, Anal gitu. ya. Anal. Oke. Jangan dibayangin ya, itu tuh. Aku menjelaskan versi kesehatannya. Silakan kasih pemahaman sama pelaku atau penderita kali ini. Sakit nggak sih mereka? Apa? Penderita atau pelaku gay atau homoseksual. Coba tolong kasih pemahaman secara medis ya. Yang pasti itu bukan hal yang baik. Iya. Apalagi kalau misalnya sampai ke oral, itu malah lebih rentan terkena HIV. Kalau oralnya sesama jenis, kalau oralnya lawan jenis gimana? Sama aja sih. Makanya guys, kalau buat kalian yang belum nikah, mending jangan jajan dulu deh. Karena kita nggak ada yang tahu loh, siapa tahu dia yang jajan karena kesenggan. Kalau nggak jajan? Ya beli apa kayak ciki kayak apa kayak banyak kan. Enggak. Jadi sudah melakukan, tapi bukan suami istri dan bukan dapat beli di luar, bukan dapat jajan kayak misalkan sama pacar atau sama pacar temen. Kalau itu dikembalikan lagi sih. Sebenarnya kalau misalnya si orang ini sampai kena HIV, wah, selamat Anda datang ke dunia HIV. Surprise. Surprise. Kasihan anak-anak lu bro, kayak tau gak sih kayak bocah-bocah yang gak tahu apa-apa tiba-tiba dia udah kena penyakit HIV sama AIDS. Kan kasihan ya. Jadi buat kalian, buat calon-calon orang tua, jaga-jagalah diri kalian. Mending buat nanti aja dulu. Itu yang buat mau jadi orang tua aja ya. Kalau kalian nggak akan jadi orang tua ya nggak apa-apa. Silakan aja. Silakan Rusak diri sendiri. Gak usah Bebas, mikirin serah lo. keturunan. Serah lu. Serah loh. Jadi misalnya orang kayak gitu ada sih. Ada ya? Jarang gak mau nikah. Ada kan? Ada. Memang ada. Dia orangnya egois banget, nggak mikirin Tapi sebenarnya kan buat pernikahan tuh bagai cuma kayak gitu doang guys. Banyak aspek yang harus dipersiapkan. Soalnya aku belajar gitu emang banyak. Bahkan belajar apa? Belajar mempersiapkan aspek. Oke. Banyak guys, itu ada aku hampir setahu ada 8 gitu 9. Hormon deh, karena kita bahas hormon cewek dan hormon cowok itu sama nggak sih? Sama aja sih. Kalau misalkan nafsu ya, kita bahas nafsu. Karena banyak tuh yang bilang cewek itu sebenarnya nafsunya lebih besar dibandingkan pria. Bener nggak sih itu? Kalau kita bahasnya secara medis itu tuh kayak gimana sih? Bisa dibilang emang iya benar sih. Karena Aku kurang tahu jelasnya, tapi kalau memang bicarakan itu emang benar. Aku pernah baca. pernah baca emang benar. pernah baca. Pernah baca. Gue nggak pernah nafsu. Enggak, soalnya aku banyak yang bilang aku nggak normal. Enggak, bercanda. Kita bahas fetishnya. Kayak misalkan aku cowok, aku suka ya ngeliat cewek ada tetenya. Oke. Normal. Kenapa kan? Aku suka sama cewek yang ada tetenya. Ya karena cewek pasti ada tetenya kan. Walaupun nggak semuanya menonjol, ada juga yang rata. Iya kan? Iya, benar. Nah, aku sukai sama yang tetenya gede gitu. Atau aku sukai sama yang badannya padat misalnya. Cewek juga pasti ada dong kayak bukan ke muka ya, bukan ke muka, ke bagian tubuh lain. Ada mungkin, tapi jangan tengah-tengah. Soalnya aku enggak, biasa aja. Kamu nggak pernah suka sama cowok selain dari muka lu? Aku suka bahunya lebar. Ada juga yang jadi tren tuh ininya apa?
Tiny hands ya, tiny hands. ininya berurat. berurat gitu kan, Iya. seksi gitu. Kamu nggak ada kayak gitu? Gak bosan sebenarnya. Oh, Kalau gitu oh udah iya bosan. soalnya oke. Yang bagus. Udah bosan. Jadi kalau aku tipikal orang yang memang lebih suka ke pemikiran sih. Jadi kayak bodo amat lah fisik lo mau kayak gimana aja. Kalau misalnya pemikiran lo bagus, gue demen. Ini fun fact, aku sebenarnya dibanding physically, aku lebih suka sama pemikiran sama. Aku kayak ngeliat seksinya tuh, pernah denger lagu nggak? Kayak otakmu seksi. Gitu. Iya. Itu tuh beneran ada. Ada. Seksinya tuh dari pola pikirnya. Betul. Bener loh, serius itu ada loh. Ada loh, sumpah. Aku suka merasa cewek seksi karena cara pikirnya gitu kan, cara pikir walaupun busananya biasa-biasa aja, tapi pola pikirnya tuh seksi menurut aku. Dan yang paling Bukan tentang tete. Aduh, nanti disensornya bip gitu. Maaf guys, keceplosan. Enggak. Jadi kayak ya menurut aku emang aku juga tipikal kayak gitu sih. Lebih ke pemikiran. Karena kalau Tapi kamu tadi bilang yang jelek hitam. Coba tolong dijelaskan. enggak, aku jujur aku enggak gimana-gimana. Biasa aja. Enggak, bohong, tadi dia bilang yang hitam jelek. Enggak. Enggak, bukan gitu. Tadi dia bilang waktu Sebentar ya. Oke, lanjut yang tadi. Dia itu ngasih tahu kalau dia tuh waktu kecilnya menurut dia jelek karena dia hitam. Ya. Berarti secara tidak langsung dia tuh ngasih tahu kalau yang hitam itu jelek. Enggak juga. Lalu aku Enggak juga. Jadi gini loh. Saya emang dulu tuh kalau misalnya dibilang kriteria cantik, dia rasis, guys. enggak, ih jangan menggiring opini orang kayak gitu, enggak. Aku nggak bilang kayak gitu. Tapi emang dulu beranggapannya karena aku tuh mungkin karena kurang terurus. Jadi lebih tepatnya aku tuh dekil karena kurang terurus. Lalu si hitamnya itu Emang karena ya suka main. kenapa kamu bilang jelek? Emang jelek dulu tuh. Tapi yang kamu kasih tahu tuh karena hitam. Ya emang aku jujur aku dulu hitam dekil. Iya, kenapa itu dibilang jelek? Berarti menurut kamu itu hitam tuh jelek. Karena menurut aku cantik itu relatif ya. Jadi nggak semuanya Dia ketika- pembelaan dia Jadi nggak mau nggak diserang. semuanya ya kita sebagai manusia nggak mau kalah bos. Terus Jadi karena menurut aku cantik itu relatif ya. Bahkan aku suka sama orang yang memang malah aku pengen punya kulit gelap sekarang. Gak mau punya kulit terang. Jujur. bullshit. Jujur li aku Buset. ngeliat jujur aku ngeliat orang timur ya. Ngeliat orang itu tuh kayak gila dong cakep-cakep gitu. Kadang aku pengen mencoba dengan hak pers yang dulu. Gelap atau hitam? Gak Gelap. usah diperhalus, tadi kamu bilangnya hitam. Kayak hitam gelap. Emang ada ya hitam terang? Gak ada. Kulit gelap lah. Kulit putih lah bos. Batu ukuran cowok. Aku tidak. Jadi intinya dia tuh rasis, guys. Enggak. Jangan Ya. kayak gitu lah. Enggak kayak gitu ya. Itu menggiring opini orang tuh nggak boleh. Mau main aman ya? Gimana aja. Aman aja. Oke. Aku nggak mau rasis. Cowok berkulit gelap yang menurut kamu ganteng itu siapa? Jujur aku tertarik sama cowok yang kulit gelap. Iya. Sumpah. Contoh. Kayak misalkan artis luar deh Sampai atau artis Indo. aku nggak terlalu obses sama artis gitu. Karena Misalkan. aku tidak tahu artis yang aku suka. Bukannya kamu suka K-pop ya? Aku suka Kamu yang K-popers cewek. kan? Aku suka yang cewek. Emang nggak suka lihat cowok yang Korea pop-popan gitu? Nggak terlalu suka. Bukan karena akunya hitam ya. Kenapa ya? Aku ngeliatnya kayak mini-mini aja. Ini. Nggak juga sih. Oke, dia K-popers soalnya dibela. Oke, lanjut. Nggak juga sih. Hmm. Apa ya? Hitam manis mungkin ya. Kalian tahu nggak sih definisi hitam manis? Kayak gitu. Gak gitu, dulu rasanya asin. Kayak gitu. Jadi kayak Tapi- hitam manis. Bener sih. Aku beberapa kali podcast, aku nanyain kriteria mereka, gak ada yang jawab. Dari beberapa cewek yang ikut podcast, gak ada yang suka putih. Ini rata-rata dari yang muda sampai yang udah agak tante-tante. Hitam manis. Iya,
Sukanya. Kenapa Karena ya? lebih menggoda guys. Karena lebih menggoda. Jujur Jadi salting. kalau yang putih itu kayak hal yang biasa. Jadi mereka tuh cakep emang karena ketolong abang putih. Ini kalian janjian ya sama talent-talent itu sendiri? Enggak, emang Persis loh. Iya, emang karena orang yang putih itu karena cakep ketolong putih. Bukan cakep beneran cakep, karena putih gitu. Karena kalau orang yang maaf ya, bukan maaf sih, yang hitam manis itu emang karena misalnya dia udah cakep. Kenapa tadi bilang maaf? Takut jadi bilang rasis lagi. Gue Ayo gak kita mau. pojokkan dia. Gue gak mau, gue takut dibilang rasis lagi. Hitam manis. Tapi hitam manis bukannya coklat ya? Iya. Apa hitam niga? No, bisa dibilang Hitam manis tuh coklat. Apa emang beneran hitam Afrika? aku kurang gak bisa ngedefinisikan hitam manisnya gimana gitu. Loh, nggak jelas. Ini harus tahu lah. Aku hitam manis itu gimana Kamu ya? suka kopi karena apa? Karena rasanya. Nah, kamu suka hitam manis karena rasanya juga. Enggak, karena orangnya menggoda guys. Lebih menggoda ketimbang yang putih. Kamunya sendiri putih kenapa nggak jadi hitam manis aja? Susah. Enteng banget dia ngomongnya. Gimana? Jadi menurut aku sih apa ya, yang sering aku liatin tuh ada orang yang nekat gitu loh, dia pengen putih pada akhirnya dia pakai merkuri. Tapi dia tuh nggak ngebersihin diri semuanya. Jadi walaupun putih tapi putihnya putih kotor. Nah kayak gitu. Jadi kan percuma juga kalau muka putih tangan enggak. Karena tangan nggak diurus. Jadi dia cuma ngurus muka. Rata ya? Betul nggak? Buat kalian, ayo kita main ke Pemanukan. Di sana kalian masih banyak melihat tai cak-cak bahasa Sunda rumah. Namun tuh baju SMA luhur bodas kenapa abu-abu? Kalian di Pemanukan banyak loh menemukan hal. Aku baru connect. Oh iya. aku nggak rasis, tapi emang banyak yang berpendapat kayak Muka gitu. siang leher malam. Iya. Muka siang leher malam kayak gitu. Jadi mohon buat kalian sering-sering lah buat ngebersihin. Kalau misalnya memang mau putih, mending semuanya aja, jangan mukanya aja. Karena aku kasihan ke kalian, karena yang ngomongin kalian tuh gak cuman satu orang dua orang, banyak. Biar sadar diri ya maksudnya. Sadar diri. Nggak ada maksud Gimana benci enggak? atau gimana ya? Ini ngasih tahu tuh karena peduli ya. Karena peduli. Bahkan aku tuh sebenarnya agak kesel kalau misalnya aku bilang dari wilayah sini nih gitu. Oh pasti di sana banyak yang kayak gini ya. Terus dia nunjukin fotonya kayak gini ya. Enggak, gue enggak gitu. Masih ada nggak yang kayak gini? Aku yakin masih ada dan banyak. Dan dari sana asalnya. Ke rumah sakit. Ngejenguk rumah sakit. Pakai mobil bak. Banyak banget. Yang naiknya banyak kan? Seriusan banyak banget. Iya kan? Banyak banget. Karena Masih kayak gitu ya di sana. definisi jalan-jalan kita tuh kayak gitu. Main ke pantai pakai mobil bak belakang gitu Pakai sih. kain gitu. Iya Pakai nggak? terpal gitu. Aku suka lihat kayak gitu. Pas tahu dari mana? Ya dari sana. Ternyata Banyak banget di sana. Kayak udah hal yang biasa aja. Pertama mobil kita manggilnya mobil bak. Di sana ngangkut lebih banyak orang. Masih mending loh pakai mobil buntung ya kita sama manggilnya daripada mobil truk. Pernah loh aku wisata pakai mobil truk. pernah. Ya nggak aneh kamu orang sana. Terima kasih. Ya nggak aneh. Tapi aku itu ngelakuin itu nggak lagi di tempat aku ya guys. Nggak mau spill. Tapi kan kamu asalnya dari sana. Aku nggak, aku dari Tangerang. Oh Tangerang. Jadi kamu nggak mengakui jadi orang sana. Kenapa? Aku Kamu mau. nggak suka sama? Oke, mencoba menyudutkannya. Tapi enggak, aku orang Pamanukan. Aku mengakui orang Pamanukan. Tapi kalau membicarakan aku asli lahir dari mana, aku orang Tangerang. Aku nggak salah dong jawab gitu. Oke. Karena emang aslinya aku di Tangerang. Boleh dilihat ya aslinya, silakan aku di Tangerang. Gimana di bawah? Cam scanner sih. Bisa diedit. Scanner. Bisa di. Enggak, bawa aku sih Tangerang guys. Jadi banyak orang yang heran kayak kamu sih orang Pamanukan? Enggak, aku sih orang Tangerang. Soalnya mereka nggak akan percaya kalau bilang aku orang Pamanukan. Kenapa? Ini gak mau rasis lagi nanti. Maksudnya emang orang Pemanukan nggak gini? Enggak. Oh enggak.
Enggak. Oh jadi orang Pamanukan gak gini katanya. Banyak yang bilang tuh kalau orang Subang aku nanya mereka nanya kayak dari mana, aku dari Pamanukan. Mereka tuh gak akan percaya. Kok aku percaya? Why? Ya karena aku Belum pernah ke Pamanukan. iya. Belum pernah ke Pamanukan. Kalau orang Dan aku orangnya percayaan. Jadi suka dirusak sama cewek. dirusak. Oh berarti bukan cewek yang ngambilin, bukan cowok yang ngambilin cewek, tapi ini cewek yang ngambilin cowok. Iya, jadi aku sering dirusak. Jadi tolong buat cewek-cewek jangan suka ngerusak cowok. Anjir, kapan nih bisa kayak gitu ya? Karena tahu nggak, yang ini masih kayak gini deh. Cewek pegang nih tetenya, ya, Oke. atau sengaja dipegang, langsung pelecehan, diumbar kemana-mana bahwa dia terlecehkan dan si cowoknya dikasuskan pelecehan. Itu pasti langsung didengar dan direspek sama masyarakat. Oh, dimaki-maki lah. Tapi kalau sebaliknya, ini si cowok yang dilecehkan, gak digubris. Misalkan emang gak ada cewek yang ngelecehin cowok? Ada loh. Megang lato-latonya, megang lato-latonya gitu. Apa di gimana? Itu juga pelecehan. Ada juga cewek berani loh megang nenek cowok kayak gitu doang. Iya nggak? Pernah nggak? Itu melecehkan loh. Oh ya? Iya dong. Iya sih. Kalau dibalas Jangan. itu juga sama pelecehan, tapi kenapa kalau cowok yang dilecehkan tuh nggak begitu digubris dan nggak terlalu rame? Aku tidak bisa menjawab hari ini. Dikira cowoknya menikmati. Ya udah kalau mau nikmati gak usah. Bercanda. Gak usah, kecuali kalau misalnya dilecehkan dengan sesama jenis baru bisa. Dan tahu nggak, ketika cewek itu ngerasa dilecehkan, itu ketika si cowoknya jelek, dia ngerasa terlecehkan banget. Giliran sama cowoknya yang cakep, dia nggak ngerasa terlecehkan. Seanjing itu. Tapi jangan menyalahkan ya, karena itu nggak semua cewek kayak gitu. Enggak, ini memang nggak semua. Tapi entahlah, apa ya? Seperti yang aku bilang pada awal tadi. Kamu kalau ngerasa dilecehin kayak gimana? Ikat calling juga aku ngerasa dilecehin. Wah, Iya. coba jalan. Banyak. Banyak. Kan paling menjijikan gimana sih? Misalkan kamu jalan ya kayak Neng. kemana? Itu dilecehin emang kayak gitu. Karena apa ya? Gak nyaman lah bos. Kamunya berarti yang terlalu negatif. Gak negatif. Mungkin dia maksudnya ramah. Kalau cuma manggil Neng doang. Kecuali kayak kecuali kayak gimana? Enggak sih, menurut aku kalau yang manggil Neng doang itu kayaknya ramah deh. Walaupun aku nggak pernah kenalan dari jalan gitu, misalkan naik motor gitu. Aku nggak pernah sama sekali dan aku jijik karena itu nurunin value aku gitu. Iya nggak sih? Betul. Si ceweknya bukan malah jadi respect menurut aku ya, pikiran aku. Si ceweknya malah nganggap aku tuh value-nya rendah gitu, image gue jelek. Tapi nggak tahu cowok yang lain mikirnya gimana. Kalau menurut aku sih kayak gitu nggak sih? Aku malah berpikiran kalau misalnya buat kalian para cewek dapet cowok yang dapat hasil catcalling-nya, jangan bangga kalian. Mereka aja mendapatkan kalian gara-gara catcalling. Gimana si cowok ini ke yang lainnya? Isi brain. Tapi Isi brain bro. untuk sekarang aku setuju sama itu. Soalnya akunya nggak gitu. Iya, karena bagi orang, menurut aku pribadi, buat orang-orang waras gak akan melakukan hal itu. Karena itu orang mikir ya, nurunin harga diri loh. Iya memang. Nurunin harga diri loh. Jadi kalian orang pintar jangan. Kayak ngetis aja maksudnya. Ini lagi di jalan loh ya, misalnya lagi di jalan ngejar cewek, misalnya dikejar terus dipanggilin apa gitu, apa sih gitu. Iya nggak sih? Jijik loh. Apalagi sekarang mumpung aku ngobrol sama anak milenial,
padahal gue juga memilih ini nggak sih. Iya. Fashion cowok yang menurut kayak itu udah red flag banget. Yang gimana ya? Enggak sih. Skinny jeans. Enggak. Aku mah asal gimana kalau misalnya dia pakai baju tapi nggak tahu diri itu aku nggak suka. Contoh. Maksudnya gini loh kayak nggak cocok gitu loh di pakaian dianya tuh gitu. Jadi dia tuh nggak tahu outfit. Gitu loh. Jadi pakai baju tuh udah asal pakai gitu. Jadi nggak cocok, aku nggak suka sama orang kayak gitu. Kalau pakai Contoh secara kita sebutin aja misalkan cowoknya hitam tapi dia pakai ini atau Enggak, aku nggak pernah kayak gitu. Aku tuh tipikal orang kalau ngeliat warna nabrak tuh pusing. Jujur, aku kalau lihat warna nabrak tuh terus pusing. gimana fenomena cowok bumi kayak Demi gitu? Allah aku nggak suka. Kayak, hah, anjir gue pengen ngerapiin baju lo gitu. Kayak aku pernah ngeliat orang pakai baju ininya pink pantat, sininya warna hijau. Kayak pengen ganti baju gitu, kayak pengen ganti baju lo. Cuma aku gak suka banget, makanya aku tuh paling benci sama ada tren kue. Bahkan aku pernah di challenge, aku pernah ikut ajang, terus dia challenge itu harus pakai baju nabrak. Aku sampai rela-rela aku nabrak, aku nggak mau, aku kejenting pakai baju sarwa warna, kayak gitu sampai ngajakin kamu bisa, katanya kamu baju apa aja cocok. Wow, pada akhirnya aku memilih walaupun warnanya nabrak tapi warnanya soft, jadi tetap nyambung. Itu dari fashion ya. Kalau dari perilaku yang selalu pamer dirinya gitu, flexing ya, gak suka. Betul. Sebenarnya Jangan kan cewek, aku aja nih cowok ketemu sama temen cowok lagi. Misalkan terserah ya dia mau miskin mau kaya gitu. Dia tuh selalu pakai logo-logo. ya, Dan pengen ngeliatin banget logonya. Misalkan dia pakai LV, bajunya LV banyak. Ayo. Walaupun itu belum tentu asli. gitu. Celananya pakai apa, segala dipakai tapi dia ngeliatin logo-logonya semua. Kayak maksudnya apa ya? Ini tuh maksudnya dia mau apa? Dia mau pamer apa? Gimana gitu kan? Mungkin dia cuman punya baju satu yang bagusnya cuman itu, terus kayak didatangkan suatu acara dan pada akhirnya dia memakai semua, memaksakan diri, pada akhirnya nggak cocok gitu. Ya mau datang nongkrong udah kayak fashion show. Apa sih? Karena dari sebuah barang itu bukan dari harganya ya, tapi dari kelasnya orang yang memakai. Bener gak sih, kayak lu pakai baju 35-an kalau lu udah punya harga diri, udah punya branding, itu gak akan kelihatan tuh harga 35-nya. Dan tau nggak, ketika orang yang pakai baju branded puluhan juta, tapi si orang yang makainya nggak punya nilai, malah bajunya kebawa Kayak yang palsu. Iya. Ke podcast. Dilanjut ya, sorry tadi ada gangguan, kalau tadi videonya ke-cut. Tadi itu ada gangguan jiwa. Kayaknya ngobrol kita dari awal emang udah gangguan semua. Udah enggak juga waras. Kalau nggak salah tadi itu fashion udah perilaku cowok yang red flag banget buat kamu. Yang tadi flexing. Udah juga berarti dong. Ya udah flexing. Berarti setelah itu bahasannya apa tadi? Apa ya? Temannya sudah. Udah sih. Jadi cowok udah ya guys ya. Sekarang kita balik lagi bahasannya untuk mengedukasi. Balik lagi ke situ. Yang denger pun nggak akan bosan dengerin itu. Gak akan ada bosannya. Nambah ilmu dan nambah sakit. Udah pasti. Jadi kita tadi udah bahas keputihannya ya. Ada nggak sekarang kita sebagai cowok mengatasnamakan cowok ya, padahal pribadi sebenarnya sih. Ada nggak sih titik rangsangan cewek yang cowok nggak tahu? Padahal itu tuh dahsyat banget kalau dirangsang. Jujur aku nggak tahu. Emang paling
Apa ya? Entahlah, aku tidak mengerti. Bukan tidak mengerti ya, aku kurang tahu sama hal yang kayak gitu. Boleh Cuman nih emang kalau ada. sebelum rokok. Boleh. Cuman emang ada satu organ mungkin bisa dibilang. Kalian tuh ini kita sebuah edukasi aja ya. Ada sebuah namanya klitorisnya itu biasanya. Itu tahu. Ya itu gitu. Agak depanan dong Oh, ya. klitorisnya. Kira-kira apa? Pokoknya itu Iya emang beneran agak depanan. oh ya. Pokoknya emang itu yang bisa ngerasa emang aku pernah belajar emang ternyata emang kayak gitu fungsinya. Ya itu memang kan itu kan udah jelas. Tapi kan nggak bisa langsung tiba-tiba langsung ke situ kan? Ya. Enggak kan? Maksudnya di area lain selain di area intim gitu. Sudah Selain tidak- putih. Aku tidak tahu, sumpah. Aku nggak tahu. Aku cuma diajarin sampai situ doang. Cuma sampai situ doang. Emang fungsinya klitoris cuma untuk dirangsang. Emang iya. Iya, sumpah emang iya. Emang pipis dari mana? Kan ada 3 lubang. Cewek tuh. Di atas ada kecil tapi. Iya, itu kan yang buat pipis kan. Iya. Terus yang bawahnya Bawahnya itu buat lahiran. nggak buat lahiran aja sih. Iya, ini buat lahiran, tapi fungsi utamanya itu buat lahiran. Ya, skip. Yang bawah itu buat Lahiran. Keluar bayi. Kalau yang di tengah-tengah itu baru klitoris. ini kan 3. Iya. Ini yang atas buat pipis nih. Yang tengah buat lahiran. Bawah Yang di bawah loh. Salah. Jadi aku dengar suka kebanyakan bolos, jadinya kayak gini. maksudnya kan itu nggak mesti sekolah kan. Maksudnya kamu Iya. juga kan cewek. Iya. Masa nggak tahu? Nggak kenal sama organ sendiri sih. Aku bukan tipikal orang yang gabut pas pipis kayak gini, enggak. Tapi seingat aku tuh gitu. Kan nggak harus gabut juga. Maksudnya ya, Tapi guru aku selalu bilang kalau kamu penasaran coba aja pipis tapi sambil ngaca gitu. kayaknya gurunya yang salah kasih pemahaman deh. Maksudnya kan nggak harus ngaca juga. Emang nggak bisa gitu ya? Enggak bisa. Emang nggak kerasa lubangnya ada berapa? Enggak. Kalau nggak dikasih tuh nggak akan tahu. Bahkan orang tuh pasti berpikiran lubangnya cuma ada 2. Anus sama yang lubang itu doang. Enggak, kalau aku taunya 3. Empat. Salah lagi aku ya. Ada Berarti 4 guys lubangnya. 4 yang di bawah tuh lubangnya ternyata ya. Termasuk sama yang anus itu ya. Yang paling enak tuh yang mana ya? Aku tidak tahu guys, sebenarnya tidak tahu. Aku tidak Aku tahu. tuh sukanya tuh dia tuh ketika bahasa Inggris mukanya tuh polos tapi nggak bisa ditutupin bahwa dia tuh nggak sepolos itu gitu. Setelah. Tidak. Lagi Itu cewek ya? Kamu tahu nggak cowok lubangnya ada berapa? Kalau cowok, aku nggak tahu. Saya masih pelajaran reproduksi perempuan. Sekalian kita kenalin. Jadi di sini tuh kita tuh ada di atasnya ada kopian. Kita tuh ada juga kopinya, ada makanannya. Coba tolong anterin barista. Ini sekalian kenalin. Pasti kalian juga udah kenal. Oh iya. Pasti udah kenal juga sama ini. Itu perasaan apa? Nah, Sedotannya banyak banget. Aku udah bakal banyak sedotan. Buat di bawah doang. Oh. jadi ini barista kita. Kalian masih ingat gak namanya siapa? Coba namanya siapa? Abe, Abe. Anak ada pedegong. anak pedagog. Ayo cabut ya. Yuk, thank you. Woi, aku udah 2 gelas guys. Iya dia aneh, aku kuat banget ngopinya. Tapi Aku emang tuh jarang ngopi tau. aku malah nggak bisa tanpa kopi. Jujur tantangan aku ketika dia itu nggak Tapi bisa. masih dia bisa kopi. tanpa dia. Bisa ngapain? Skala prioritas gue bukan lo ya. Skala prioritas gue tetap sekolah dan pendidikan. Oke. Aku suka nih yang kayak gini. Ketika dia berusaha keras, akhirnya dia kemakan omongannya. Enggak sih, terima kasih loh. Ada Aku, fasenya. Jamin ada fase. soalnya aku kemarin pernah loh guys, aku digoblokin, bener-bener digoblokin. Tahu aplikasi Zenly? Itu pokoknya aplikasi buat ngelacak. Sampai aku tuh sama mantan aku tuh dipakein aplikasi itu. Karena saking takutnya aku jalan sama yang lain. Itu mantan. Iya. Berarti pacaran lu? Iya pacaran, makanya aku tuh dulu pernah sampai aku kenapa aku bilang sekarang skala prioritas aku tuh bukan cowok lagi karena aku udah pengalaman sampai segoblok itu. Bahkan ada cerita lucu, Berarti bego dulu kan? bego banget.
Bego banget. Bahkan aku ada cerita lucu. Kita kenalnya pas kamu udah pinter lagi ya. Kalian beruntung guys kenalnya aku tuh pas lagi udah pinter. Kalau kalian tahu aku pas lagi bodoh, kalian ketawa dah. Harusnya aku kenal kamu pas lagi kamu bodoh. Gak mau. Dicukupkan. Kalau sisi aku lagi bodoh, gak akan ada di sini. Oh, Pasti lagi ada di sekolah karena bener-bener terkekang banget. Bener-bener terkekang banget. Oke, lanjutin, apa cerita lucu? Oke, jadi kan aku tuh diundang ulang tahun gitu sama teman aku. Pokoknya Pure temen ya. teman, aku tuh sama dia tuh udah bolak-balik terus tuh, hampir 4 kali bolak-balik. Udah, karena ya itu sebuah keputusan yang sangat bodoh bolak-balik itu. Jadi aku tuh diundang sama teman aku ulang tahun. Jadi sebelumnya itu emang dia tuh udah undang aku gitu. Yeah. Sebelum balikan pun udah ngundang bahwa aku tuh mau diundang ulang tahun dia yang Sweet 17. Terus pada akhirnya kebalikan, si cowok ini tuh sensi banget sama teman aku yang ini. Pokoknya dia tuh emang bener-bener partner aku kemana-mana, soalnya setiap kegiatan aku pasti sama si teman aku ini. Oke. Dia cemburu, dia nggak mau sama sekali aku ngeliat, pokoknya ngeliat aku sama dia tuh dia nggak mau. Terus kayak aku udah janji nggak akan datang ke ulang tahunnya, aku udah bilang, aku udah sampai ngiyakinin segimanapun juga. Pada akhirnya aku nekat tetap datang, dan kalian tahu tuh guys, aku di Uber sampai ke kafenya. Karena kami, wah kamu asik banget ya, lagi ketawa-ketawa. Kalau aku lagi kayak gini loh, ngeliatin kamu. Tapi sumpah, selama aku pas lagi pesta sama teman-teman gitu, aku ngeliatin ke kaca, aku punya feeling nih bocah ada di sini nih. Aku ngeliatin aja di kaca, dan dia punya nyadar kayak, kamu dari tadi ngeliatin aku loh, katanya di kaca. Emang ya, pasti bener dong feeling aku gitu kan. Ternyata feeling cewek tuh kuat loh guys, sumpah. Padahal aku nggak ngeprediksi bahwa dia tuh ada, dan ternyata pas aku ngeliatin kaca, dia tuh bener ada di kaca situ. Lagi ngevideoin aku. Bener ya feelingnya, tepat. Bener, di situ terus kayak kita ribut, tapi kita nggak sampai putus di situ, cuman ribut doang. Pada akhirnya saya lelah dikekang, akhirnya saya melepaskan diri dengan hal itu, dan ya aku bisa sampai sini karena terbebas. Dan atas seizin Rahmat Allah. Rahmat Tuhan. berarti itu salah satu Alasan aku. alasan ya, salah satu alasan. Dah, mereka nggak suka denger cerita kamu yang gitu. Mereka nggak suka. Bodoh. Pokoknya buat kalian kalau misalnya mau suka sama orang gak usah berlebihan lah. Udah jelas. Iya sih. Nggak, nanti malah curhat. Lanjut. Kan tadi Lupa hygiene. Lupa hygiene. setelah itu yang barusan Pacar. banget. Yang barusan banget. Cowok. Sebelum cowok. Ya udah ganti. Lupa juga. Kita ada keseringan lupa. Biasanya kayak gitu tuh tanda-tanda orang yang sering nonton. Aku pernah baca katanya orang yang sering nonton tuh biasanya pada lupa. Tanpa dijelaskan panjang lebar, ini ada salah satu. Tapi jujurnya aku tuh nggak pernah, jarang nonton bokep. Gak usah disensor. Oke. Jarang nonton bokep. Jadi cuman penasaran, ingin tahu gini tuh gimana, cuma pengen tahu itunya aja. Karena sebenarnya nonton bokep tuh nyiksa. Kalau kitanya nggak bisa menyalurkannya tuh nyiksa. Dan ketika kitanya terangsang, kitanya horny, masa coli gitu. Iya kan? Iya. Masa coli kasihan nggak dicekek Kasihan. terus. Kasian. Ayah, kenapa aku dibuang? Iya. Bilang ayah gitu. Ayah, kenapa aku dibakar? Jadi sebenarnya tuh nonton bokep tuh nggak enak ketika nggak bisa menyalurkan. Jadi cuma mancing doang, buat apa? Jadi pelupa bukan karena sering nonton bokep, Karena keseringan keluar. main kan ya. Tapi aku udah jarang main. Mungkin beberapa hari ini aku nggak keluar. Oh ya. Bagus lah. Di rumah lebih enak. Kamu doyan keluar? Pernah keluar? Kegiatan. Pernah keluar? Sering sih. Sering. Enak ya di luar? Iya seru, asik. Asik, banyak teman. Ketemu teman ketimbang di kosan.
sepi. Jago ya belokinnya. Tapi emang bener kan, lu bayangin lah bos, pulang sekolah ke kosan cuman dia ngelamun main HP, betapa gabutnya gitu kan, lebih baik keluar main teman-teman. Ya soalnya agak bahaya juga Riz kan kalau keluar dari dalam. Gitu. Stres. Kok stres? Iyalah, Emang gimana ceritanya keluar dari dalam? stres. Enggak, keluar dari dalam itu gimana emang? KTD ya guys ya, itu bisa stres loh, kayak gitu bisa menimbulkan stres. Lu belum siap punya anak tapi udah kayak gitu pasti. Oh, ini bahasannya tentang itu itu bahasannya jadi ke stres situ. loh. Tapi kalau misalnya lu di dalam dulu kan di kosan lu pusing, stres lama-lama. Jadi mending keluar di dalam apa keluar di luar? Sama-sama enggak sih. Ya mending nggak keluar. Mending gak usah sekalian. Jadi mending di dalam. Gak usah sekalian. Keep it halal sister. Keep it halal sister. Keep it halal. Berarti kalau udah halal, Baru itu emang sudah dianjurkan karena itu sebuah pahala. kalau udah halal itu pahala. Kalau yang enggak, lu udah mah dosa, beban hidup lo. Tapi kalau enak, Salah lo. Ya terima risiko aja. kalau nggak hamil, Ya syukur lah. kok syukur. Ya berarti lu berhasil bro. Berarti lu berhasil. Sekarang kita bahas si prosesnya itu kan ya udah jelas prosesnya mah melakukan ya, udah melakukan enak-enak gitu kan. Apa sih yang bisa bikin terjadi hamil? Misalkan padahal safety nih, misalkan keluarnya di luar, tapi bisa aja kan ada yang kejadian gitu karena mungkin keluarnya nggak kerasa apa gimana. Itu gimana sih di pandangan kamu? Jadi gini, aku pengen ngebahas dulu. Sebenarnya mah aku pernah baca ya. Pokoknya cemiu aja. Correct me if I'm wrong. Baca. Baca. Jadi ketika ada kasus, pokoknya dia udah nikah. Tapi dia tuh hamilnya udah 2 minggu. Tapi dia nggak pernah ngelakuin. Jadi masa subur itu sangat penting loh. Jadi bisa menimbulkan hamilnya, bisa terjadinya pembenihan itu bukan pas ngelakuin. Jadi pas masa subur. Gitu. Jadi bisa kan kayak gini, kita harus tahu tanggal. Ya, makanya gini loh buat buat orang-orang yang ingin mempunyai anak itu lebih baiknya, alangkah baiknya kalian memperhitungkan masa kesuburan wanita. Karena itu bisa mempercepat. Dan sebaliknya ya. Ya, sebaliknya. Yang jika ingin melakukan tapi tidak menghasilkan, lakukanlah di saat tidak subur. Enggak juga, sebenarnya mah risiko itu sebuah Tetap aja ya. ya tetap aja, cuman mungkin apa ya cara kerjanya mungkin lebih cepat dan tidak gitu. Jadi Lebih ke situnya sih. menghasilkannya mah tetap. Tetap aja. Cuman kalau misalnya memang enggak ya lu berhasil bro. Your success. Kayak gitu. Terus aku juga mau ngebahas yang kayak tadi pakai alat kontrasepsi. Jadi kalau misalnya bicarakan kondom, aku tentang di kesehatan itu kondom bukan hal yang tabu, hal yang lumrah. Banyak jenisnya di praktikum. Ada. Enggak. Bercanda. Pokoknya itu udah hal yang biasa karena aku juga jujur di sekolah banyak. Aku dulu waktu itu pernah mainin kondom. Ditiup-tiup. Ya, dan Jadi gobloknya. Ya, aku pernah mainin kondom demi Allah dibawa ke tengah jalan. Diapain? Diisi air. Demi Allah. Sampai aku tuh bingung, aku kira balon kan. Masa Aku sih? lagi bocah kelas 3, sumpah lagi bocah kelas 3. Aku Nemu di? ya Nemu di mana? Masa bocah di jalan. bocah kelas 3 SD nemu kondom di jalan kan gak mungkin. Nemu kondom di mana? Ya, itu kayak aja. Enggak di atas lemari enggak? Ya, memang di atas lemari. Soalnya normal ya guys, ya soalnya alat kontrasepsi itu bukan hal yang tabu. Jadi aku nemu itu di atas lemari dan itu hal yang baik supaya bener. Aku nemu di atas, aku jujur aku nemu di atas lemari. Aku kira balon. Tapi kok balonnya bau strawberry gitu kan. Demi Allah aku ingetnya rasa strawberry. Ada rasanya. Enggak, aku balon kok kayak gini. Aku sebelumnya belum tahu. Aku tuh taunya tuh dulu tuh pas lagi kelas 3 SD tuh lagi ngomong kondom tuh bentuknya kayak obat lah, pil lah kayak gini-gini kan. Jadi aku tuh belum tahu pasti kondom tuh kayak gimana. Terus pas lagi tuh
aku tuh mainin tuh kan, aku ngambil mainin. Enggak gini dong ini. Ini keran Oh, keran air ini oke. balon, ini keran, aku isi air. Aku Oke. dibawa ke tengah jalan, banyak orang yang ngeliatin, aku bertanya-tanya dong, kenapa orang melihat pada diriku gitu kan. Ternyata setelah saya dewasa, yang ternyata saya mainin adalah Orang tua nggak tahu. nggak salah, orang tua aku kerja kalau siang. Jadi kamu mainin kondom ke jalan. Barbar sekali Anda. Orang lain ini sembunyi-sembunyiin makanya ditaruh di atas lemari. Dibawa ke jalan dong. Asal kalian tahu, di tengah jalan kondomnya pecah, aku bikin lagi satu lagi, pecah lagi. Dan asal kalian tahu, tetangga aku menggeliati. Itu yakin masa sih nggak ada yang ngomong ke orang tua? Nggak ada. Orang tua kamu tahu nggak sekarang? Nggak, orang tahu sampai aku sekarang. Nggak tahu. Kalau tahu Mungkin dia gimana? nyadar ya kondomnya hilang. Mungkin dia nyadar ya. Itu bisa jadi bahan perdebatan loh nanti sama papa kamu nanti. No comment itu Nanti, sih. ini kemana kondom hilang 2? Kamu pakai di mana nanti gitu loh? Nggak, aku setelah itu aku bodo amat. Pokoknya setelah aku mecahin 2 guys. Sisanya aku kira tuh apa? Soalnya aku aneh banget. Ini kok bentukannya kayak balon tapi kok berminyak gitu kan. Dan baunya pun bau stroberi. Sama kamu dicium deh. Demi Allah malah aku rasain. Di jilat. Sumpah. Aku rasain di jilat. Rasanya tuh kayak anyep gitu. Itu hal terbodoh yang pernah aku lakuin. Aku pernah ngejilat kondom dan rasanya anyep guys. Padahal nggak harus kecil juga. Masih bocah. Masih bocah. Dan rasanya tuh kayak anyep gitu tuh, masih kayak minyak di jilat. Nggak mau sih ngebayang itu. Cuman baunya tuh bau stroberi. Nggak deh kayaknya. Sebenarnya kalau pengalaman kayak gitu, Ya tapi kamu nggak akan terlalu kaget di saat nanti Leo. karena udah pelajaran sehari-hari. Berarti nggak ada yang spesial loh ketika nanti. Bila Banyak plusnya karena jadi aku jadi tahu. bukan jadi tempe. Asal kau tahu ya, di sekolah aku tuh banyak pantom. Pantom tau nggak? Pantom tuh kayak Mantap. manekin. Gak nyampe umur aku. Pantom. Skip. Oke, jadi kayak manekin lagi. Tapi emang bentukannya tuh vagina, penis. Bisa di bawah 1. Enggak, aku nggak bisa ngebawa satu, tapi di sana tuh banyak. Pasti yang kontol-kontolan itu dipakai bercandaan sama cewek-cewek. Ya, yes, Iya kan? is it true? Pasti dipakai Itu bercandaan itu kan. Aku ada video teman aku lagi mainin pantom perempuan di gini-gini. Anjir goblok. Itu gejala loh. Tapi emang kita bercandanya emang kayak gitu. Tapi itu gejala. Kenapa nggak maininnya yang cowok? Enggak, Maininnya yang cewek. Itu gejala tau. soalnya emang dikasihnya cuma yang cewek karena kebetulan pelajarannya lagi yang cewek. Karena yang cowok tuh pantomnya emang kecil ya, cuman buat masang kateter. Jadi Kayak ada, temen kamu juga kecil nggak? nggak tahu, soalnya cewek semua. Yang temen kamu kecil? Pantomnya kecil. Jadi kita tuh adanya pantom itu biasanya buat masang kateter kayak gitu. Susah nggak sih? Masang kateter susah sih asli. Aku menyesal sekolah di sekolah kesehatan. Karena kamu nggak takut darah? Takut. Aneh loh. Jujur aku masuk kesehatan bukan karena aku, karena orang tua. Jadi Aku nemuin yang cita-citanya itu mau jadi dokter bedah dan segala macamnya yang berhubungan sama darah gitu ya. Tapi dia takut darah. Dia lihat darah sendiri aja pingsan. Dan dia bercita-cita ingin menjadi dokter bedah. Gimana ya maksudnya? enggak sih, kalau aku emang nggak terlalu setakut itu, enggak, biasa aja. Cuman aku takutnya itu nggak takut banget. Aku takut pernah karena satu kali gagal nyuntik temen. Kan nggak masuk vena, nggak ke vena. Bocor loh. Jadi nggak bocor sih, jadi setelahnya tuh aku lagi jadi ngebahas kesehatan ya, nggak apa-apa ya. Jadi aku lagi Tremor nggak sih tangannya? tremor, darahnya tuh sampai bener ke baju, ke spray. Jadi aku kan di infusan sini kan, jadi kan ada intravena di sini. Aku tuh soalnya tourniquet itu nggak dilepas,
jadi darahnya tuh ngocor terus karena ketek di sini. Jadi kan kalau ada nyata nikah itu jadi darahnya lebih ngalir lebih kencang kan. Aku salahnya di situ. Setelah itu aku langsung orang mau nggak lanjut di dunia kesehatan. Aku nggak Kamu- mau lagi. Pernah lihat orang lahiran? Pernah digunting kerak aja. Mau Bayang- kita ini? Bayangkan. Yang tadinya lubangnya ada 4 jadi nyatu 3. Iya. Dan itu fakta guys. Aku Dijahit aku pernah lihat. aku waktu kecil sering banget lihat yang lahiran suka dibawa ke ruang operasinya. Emang mama aku perawat, jadi suka dibawa karena aku nangis kalau nggak ikut gitu. Tapi waktu kecil doang, waktu pas udah gede nggak pernah ngajak aku lagi. Ya lo mikir lah. Ih, aku kesel. Ya lo mikir lah. Nah, diajak dan kalau diinget-inget sebenarnya yang ngeri juga. Dipotong, Dipotong udah kayak gitu. miring lagi potongnya. Jarum diisip. Kebayang nggak? Ah, makanya nanti aku kalau misalkan punya istri hamil dan melahirkan, aku mau request sama dokter, tolong jangan dijahit semua, sisain 2 ya biar masa rapat lagi semua sih. Ya udahlah, gak apa-apa sih. Ya kayak gitu. Sisain ya 2 jahitan. Kayak gitu. Kayak gitu. Siapa tahu dijahit semua kan repot. Ya udah lah, parah banget anjir. Kayak gitu bisa dilaporin loh. Bisa dijahit semua. Kan dia tapi itu sepeda lubang sih. Parah. Aku lupa. Jadi kayak gitu guys. Itu tuh ilmu tahu. Ilmu tahu sumpah. Iya ilmu dong. Iya kan? Malah aku bayar 300.000 per bulan loh buat dapetin ilmu kayak gitu. Kalian cuma nonton doang gratis, tapi tolong otaknya diserapnya sebagai ilmu, bukan mes gitu, tolong ya. Walaupun pembahasannya agak melenceng, tapi intinya kita ke situ. Nggak jadi Gue sekolah mahal 300.000 per bulan cuman buat ilmu kayak gitu. Jadi tolong manfaatkan tolong sebaik-baiknya. manfaatkan sebaik-baiknya. Iya, sebaik-baiknya. Tolong digaris besari, dikasih bold kalau bisa. Kita korek lagi tentang ilmu-ilmunya. Aku biasanya nanya sama teman-teman aku, gaya favorit kalian saat nge-sex kayak gimana sih? Ada ya top yang jadi urutan nomor 1 itu di atas, woman on top. Jadi si ceweknya posisinya di atas yang mengendalikan. Yang kedua itu doggy style. Jadi gimana sih doggy style tuh? Tahu. Oh siap. Nggak tahu. Aku cuma mancing sebenarnya. Kita nggak tahu guys. Nungging Ya. dari belakang. Nah, Jadi gitu. ya. Udah kebayang belum? Ya. Udah kebayang belum? Iya, tahu. Nggak mungkin nggak tahu juga. Yang kedua itu yang urutan nomor 1-nya itu. Nah, berhubung aku sekarang ngobrolin sama kamu, ini anak kesehatan, tapi nggak tahu dia sehat apa enggak. Gitu. Anak kesehatan Aku kita nggak sehat, tahu ya. sehat. Tapi semoga sehat terus ya. Amin. Ada nggak posisi bercinta atau posisi hubungan intim yang nggak boleh dilakuin? Ada. Apa? Coba kasih tahu teman-teman. Sebenarnya kalau gaya mah bebas sih guys. Cuman ada hal yang paling dilarang maupun secara agama atau tim kesehatan kan pasti nggak boleh. Anak. Ya itu paling nggak boleh. Sebenarnya kalau bebas kalau gaya itu nggak berpengaruh bakal cepet atau enggak. Malah yang berpengaruh tuh bakal cepet. terjadi pembuahannya gitu. Nah itu nggak terlalu berpengaruh ke posisi. Jadi yang berpengaruh itu ya merusak kesuburan. Tapi Kalau posisi aku tidak menyarankan gimana. Bebas. Lu mau sambil kayang juga silahkan gitu. tapi yang diobrolin itu bukan tentang resiko kehamilan cepat atau tidaknya. Mereka tuh enaknya si cewek tuh ngerasa enak banget tuh ketika dianya di atas atau yang keduanya dari belakang. Tapi dari belakang tuh bukan anal ya, bukan lewat anus. Maksudnya posisinya nungging, ngebelakangin. Mau di Enggak. Jadi gitu. Iya. Apakah ada posisi yang terlarang bukan lewat mananya ya yang pasti anak tuh nggak boleh ya kan, walaupun mungkin ada sebagian yang ingin karena penasaran atau gimana, mungkin ada, bukan mungkin lagi pasti ada, walaupun cewek sama cowok ada yang memang pengen anak, bukan karena kelainan, karena ya pengen. penasaran aja ya lagi pengen aja mungkin.
begitu. Ada nggak yang nggak boleh gitu, atau ini tuh beresiko gini, itu beresiko gini? Aku kurang tahu sih, jujur aku nggak tahu. Bahkan ada buku panduannya loh. Emang ada, cuman aku nggak Pernah terlalu. lihat buku panduan? Nggak. Cuman aku pernah dikasih tahu ada buku panduan judulnya ini gitu. Sama Guru aku guru produktif. si guru itu berarti pasti udah ahli ya? Udah ahli, karena dia memang jurusan keperawatan gitu. Ahli di situ berarti si suaminya itu udah full service kali ya? Cowok sih. Oh dia cowok. Berarti doyan. Udah pernah. Udah pernah gitu. Kalau Berarti nggak kalau untuk posisi bebas ya berarti. bebas. Kalau untuk nah aku pernah ngelewat di FYP obrolan artis siapa gitu nggak tahu, ngobrol sama dokter Boyke. Lagi ngedebatin si sperma yang diklan. Tapi kata si dokter Boyke itu tuh setara dengan 1 gelas susu kandungannya tuh. Itu sesat guys. Itu sesat. Serius ada kayak gitu. Aku lihat FYP dan si dokter Boyke yang bilang kan rumornya banyak ada yang di perut, ya kan dikeluarin di perut, Sekali. ada yang dikeluarin di muka. Nah ada juga nih suka ada yang nanya di muka apa di telan gitu kan, pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu. Terus katanya kalau yang di muka itu bikin Glowing. kok tahu? Karena aku pernah baca. Tapi muka kamu glowing. Skincare gue mahal bos. Skincare gue mahal. Mahalan mana sama sperma? Skincare lah. Sperma lah. Waduh. Cuman modal glukosa doang. Mahal tau. Mahalnya tuh bukan kandungannya, Prosesnya. prosesnya. Kamu bisa minta. Gue gak mau minta ke cowok. Orang gak dikenal. Kalau yang dikenal? Maksudnya ya minimal suami lah. Anjir. Minimal suami lah. Mahalnya tuh itu karena nggak bisa dibeli Yes. Tapi ada loh. Di rumah sakit biasanya tuh ada. dan nggak mungkin murah. Iya. Pasti lebih mahal dari skincare. Yes, this is true. Iya nggak? Cuman aku ingin membahas tadi yang Oke, ditelan. Oke, yang ditelan. Aku ingin membahas versi edukasinya ya guys ya. Oke. Di sini ditelan dan di muka itu enggak sama sekali. Itu hal yang salah. Yang benar di mana? Buanglah pada tempatnya lah. Ya, Yang padahal misalkan dianya tuh memang belum menikah dan dia melakukan seks tapi memang belum pengen punya anak. Gimana sih harusnya? Tapi nggak mungkin di dalam gitu. cuman gak tau ya, aku tidak apa ya, alat kontrasepsi juga sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Kayak kondom juga paling bekerja cuman Berapa persen? resiko terjadinya itu 20%. 20% terjadinya. Ada juga tuh kan kayak kondom bocor. Ya gitu. Terus tapi Kalau yang efektifan mana? Kayak implan misalkan atau yang dimasukin ke dalam apa? IUD. IUD. Nah, kayak gitu. Sama disuntik, sama pil. Yang paling efektif yang mana? Sebenarnya ada yang jangka panjang, ada jangka pendek. Ya ada yang sebulan, 2 bulan, ada yang Ya. tahunan. Kalau pil itu paling jangka panjang juga, paling minimal 3 tahun, 3 bulan, sebulan gitu. Ya, kayak gitu-gitu. Itu pakai pil KB tuh sebelum melakukan apa memang rutin setiap hari? Aku kurang tahu ya itu kayak gitu. Cuman kayaknya ya tiap hari. Kayaknya itu. Karena nanti tuh di dosis gitu. Karena di intinya Iya. dia tiap hari. Iya, jadi biasanya pilnya itu 30. Pilnya itu 30 gitu loh. Jadi setiap hari itu diminum 1. Berarti emang setiap hari gitu ya? Ya, Berarti jadi bebas melakukannya kapan aja ya. Aduh jadi gatel. tapi kalau sih misalnya kalian sampai tidak ingin lagi hamil sampai kayak gitu, mending kalian di vasektomi. Apa tuh? Jadi aku takut salah ya. Jadi uterus kalian tuh digunting gitu. Jadi nggak akan bisa hamil lagi. Kalau enggak di spiral. Nah, Spiral. Soalnya kalau di vasektomi itu digunting, jadi nggak akan bisa hamil lagi. Kalau itu mah spiral, permanen dok. iya, itu permanen, itu namanya vasektomi. Kalau yang spiral itu paling bisa Apa? Pak? vasektomi. Vasektomi. Namanya vasektomi. Istrinya busektomi. Bapak-bapak. Boleh.
Boleh. Lanjut. Oke, kalau yang spiral itu kan bisa dicopot pasang ya. Nah, kalau Bisa yang di dicopot vasektomi itu enggak, jadi kalau udah di-cut gitu benar. Jadi nggak akan bisa hamil lagi sampai kapan. Dan ada juga yang pakai besi gitu. Tapi itu biasanya per tahun ya, biasanya 5 tahun kalau enggak 6 tahun. Karena aku jujur nenek aku pakai yang besi gitu juga sama. Dia kena kanker. Karena melebihi batas waktu. Jadi lebih baik menggunakan yang memang sesuai jangka waktunya aja. Mau berapa lamanya gitu ya? Iya. Kamu nanti rencana mau berapa? Yang berapa? Aku tidak guys. Nggak akan pernah di KB. Enggak sih. Nggak tahu, aku tidak ada pikiran ke sana guys. Jujur li aku tidak Jadi ada seberjalannya aja gitu ya. seberjalannya aja. Jadilah. Ya syukur-syukur kawin juga itu udah alhamdulillah gitu. Tapi kalau untuk sekarang enggak, gue mau fokusin diri sendiri dulu. Sobat. Oke, kayaknya di video yang sekarang kita bahasannya udah cukup dulu sampai sini kali ya. Iya. Karena di sini juga kalau kalian perhatiin dan kalian nyimak, ini hampir semuanya edukasi. Edukasi. Ini benar-benar pure ilmu gitu yang harus kalian serap biar otak kalian tuh fresh, nggak selalu tentang sum, oke? Karena jujur li di sekolah juga kadang ketika pembahasan kayak gitu kita ada bercandanya. Jadi nggak terlalu serius. Jadi pas itu jadi kalian ini ilmu loh guys, mahal. Jadi kalian harus nyimak, tonton sampai akhir. Kalau kalian musuh memang otak kalian aja yang musuh. Mungkin kita bisa bikin video selanjutnya ya ke depannya. Tapi ini kayak itu sebenarnya orangnya sibuk banget. Aku ngehubungin dia tuh dari tahun lalu. Iya. Baru bisa malam ini. Kan aku ngehubungin dari tahun lalu. Dari kamu masih TK ya? Iya dari TK, bahkan masih di akuarium. Pas masih di sperma juga udah dihubungi. Nah kayaknya udah enggak waktu TK. Ingat banget kamu masih segini gitu. Iya. Sama aku diajakin dari waktu itu kan. Kamunya nggak bisa. Akhirnya baru bisa malam ini. Dan semoga ini video bermanfaat buat kalian yang ngedengerin supaya otak kalian refresh dan ini tuh edukasi banget buat kalian. Aku minta kamu kasih pesan-pesan nih buat anak-anak muda sekarang. Gimana sih? Oke. Di sini aku pengen kasih pesan ke kalian gitu. Kalian ini orang pintar, orang hebat, kalian itu penerus bangsa. Orang pintar minumnya tolak angin. Kayak gitu. Jadi gini guys, kita mau serius dulu. Kalau duduk tegak, kita mau serius. Siap. Jadi gini, oke guys, sekarang kalian itu orang yang hebat, orang pintar, dan kalian itu sebagai penerus bangsa. Jadi buat kalian yang sekarang masih muda, ayolah jangan selalu kesana gitu. Kalian tuh masih butuh pendidikan dan masih banyak jangka panjang untuk kedepannya gitu. Jadi buat kalian orang-orang yang masih muda, silakanlah nikmati masa-masa muda kalian. Jangan kumaha nanti dapet untuk nama damang balik ke ini. Pokoknya buat kalian aku pesannya segitu aja. Bye.